إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Aqidatus Salaf wa Ashabul Hadis oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah Asy-Syafi'i dengan syarahnya dari Syekh Rabi' hafizahullah. Masih pada pembahasan tentang iman. Al-iman qaulun wa amal. Qaulnya adalah qaul al-qalbi wa qaulul lisan. Mana qaul adalah ucapan di lidah dan ucapan di hati. Wal amal, amalnya juga amalan hati dan amalan anggota badan. Sehingga kalimat qaulun wa amal sesungguhnya sama dengan kalimat qaulun wa amalun wa i'tiqad. Jangan dianggap kurang satu. Sebab yang masyhur, yang dikenal pada ucapan para imam, para ulama, bahwa iman qaulun wa amal, qaulun wa amal, qaulun wa amal. Yang tentunya qaulnya adalah qaulul lisan wa qaulul qalbi, ucapan lisan, ucapan hati. Amalnya amalan hati dan amalan anggota badan, sehingga tercakup semua qaulun wa iqrar, qaulun wa amalun wa i'tiqad, ucapan, keyakinan dan amal. Yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Maka selanjutnya oleh Imam As-Sabuni rahimahullah disebutkan sanadnya sampai kepada Al-Imam Yahya Ibn Sulaim. Kata beliau, aku bertanya kepada 10 fuqaha, semuanya menyatakan qaulun wa amal, qaulun wa amal, qaulun wa amal. Kita lihat sanadnya dan kita lihat rinciannya. Berkata Imam As-Sabuni rahimahullah, akhbarana Abul Hasan Ibni Abi Ishaq Al-Muzakka. Abul Hasan Ibni Abi Ishaq Al-Muzakka namanya Ibrahim Ibni Muhammad Ibni Ali Ibni Saqtawai Ibni Abdullah
kunyahnya Abu Ishaq, julukannya Al-Muzakka. Dikatakan oleh Imam Hakim tentang orang ini, huwa syaikhu Nisabur. Dia adalah syekhnya Nisabur di zamannya. Nisabur tentunya nama daerah yang ma'ruf. Wa kana minal ubbad al-mujtahidin. Beliau adalah seorang ahli ibadah, seorang mujtahid yang bersungguh-sungguh dalam ibadah, al-munfiqina 'alal ulama. Ini yang istimewa dari beliau. Ulama tetapi munfiq 'alal ulama. Yang membiayai hidup sekian banyak ulama. Karena beliau rahimahullah adalah ahli tsarwah wal mal. Orang kaya. Rahimahullah. Yang kunyahnya Abu Ishaq Al-Muzakka. Namanya Ibrahim Ibni Muhammad Ibni Ali Ibni Saqtawi. Hanya saja munfiq 'alal ulama, memberikan nafkah kepada sekian banyak ulama dalam keadaan masturin, dalam keadaan tertutup. Artinya tidak di hadapan umum atau tidak diumumkan, dah. Dengan sembunyi-sembunyi dia biayai sekian banyak ulama. Kana thiqatan sabtan. Secara riwayat beliau adalah seorang yang thiqah, terpercaya. Sabit, thiqatun sabt. Dan termasuk mukthir, termasuk yang banyak meriwayatkan hadis. Beliau mendengar riwayat-riwayat dari para ulama di Baghdad dan Hijaz. Beliau meriwayatkan dari Ibnu Khuzaimah, dari Abu Abbas As-Sarraj dan lain-lain. Qala, dikatakan tuwfiya beliau ba'da khurujihi min Baghdad, setelah keluar dari Baghdad. Ketika dia pindah ke Nisabur, kemudian wafat beliau pada tahun 362. Rahimahullah. Qala, kata Abu Utsman As-Sabuni, aku mendengar dari beliau, dari yang kita kisahkan tadi kisahnya, seorang yang sabat thiqah, yang mukthir masyaallah, yang munfiq 'alal ulama, yaitu Abu Hasan Ibni Abi Ishaq Al-Muzakka. Qala haddatsana abi. Dari anaknya, tidak langsung. Imam Abu Utsman As-Sabuni mengambil dari Abdurrahmannya, Ibni Ibrahim. Yang kita kisahkan tadi Ibrahim. Tetapi Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah mendapatkan riwayat dari anaknya, akhbarana Abul Hasan. Abul Hasan ini Abdurrahman Ibni Ibrahim. Ibrahimnya Ibni Muhammad, kunyahnya Abu Ishaq. Maka dikatakan Abul Hasan Ibni Abi Ishaq an abihi. Abul Hasan anaknya Abu Ishaq dari bapaknya. Jelas ya? Abu Utsman menerima dari Abdurrahman, Abdurrahman menerima dari bapaknya Ibrahim. Beliau Abul Hasan namanya Abdurrahman, mengambil dari bapaknya Ibrahim. Qala haddatsana, berkata bapaknya, haddatsana Abu Amr Al-Hiyari. Man? Abu Amr Al-Hiyari. Sudah pernah dibahas beliau, Abu Amr Al-Hiyari rahimahullah. Yaitu di halaman 245 disebutkan di sana Abu Amr Al-Hiyari, namanya Ahmad ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Mansur ibn Muslim An-Nisabur, juga seorang syekh Nisabur. Al-Hiyari adalah nisbah kepada satu daerah yang berada di Nisabur. Al-Hafidh Al-Imam Ar-Rahal. Apa Ar-Rahal? Yang sering bepergian cari ilmu. Rahal dari kata rihlah, sering mengadakan rihlah fi talab al-ilm, sehingga dikatakan Ar-Rahal. Karena Syekh Nisabur, beliau adalah Syekh Nisabur juga dalam masalah hadis, dalam masalah tazkiyah. Qala, mendengar beliau riwayat dari Muhammad ibn Rafi',
dari Muhammad bin Yahya ad-Duhali, dan juga dari Abu Zur'ah, dan tingkatannya di Iraq, di Hijaz, dan di Jibal dan Khurasan. Itu guru-guru beliau di kota-kota tersebut, dan beliau berpindah dari negeri ke negeri untuk cari ilmu. Akhadha anhu Ahmad ibn al-Mubarak al-Mustamli. Sedangkan yang mengambil dari beliau riwayatnya adalah Ahmad, diantaranya Ahmad ibn al-Mubarak al-Mustamli, dan Abu Bakar al-Ismaili, dan juga Yahya ibn Mansur al-Qadhi, dan lain-lainnya. Rahimahullah. Kemudian beliau berkata, Haddatsana Muhammad ibn Yahya ad-Duhali. Beliau katakan, aku menyampaikan atau disampaikan kepadaku oleh Muhammad ibn Yahya ad-Duhali. Adapun Muhammad ibn Yahya ad-Duhali rahimahullah disebutkan pula beliau Muhammad ibn Yahya ibn Abdullah ibn Khalid ad-Duhali adalah seorang hafiz Nisabur. Kalau tadi disebutkan Syekh Nisabur, adapun beliau Muhammad ibn Yahya ibn Abdullah ibn Khalid ad-Duhali hafiz Nisabur, al-imam al-allamah, rahal juga ar-rahal, yang sering berpindah-pindah dari satu negeri ke negeri lainnya untuk cari ilmu. Rahala fi talabil ilm. Beliau Muhammad ibn Yahya ad-Duhali rihlah untuk mencari ilmu ke Basrah, ke Kufah, ke Baghdad, ke Yaman, ke Mesir, ke Syam, ke Hijaz. Sekian negeri dia datangi, dari Basrah, Kufah di Irak, Baghdad juga masih di Irak, kemudian ke Yaman, juga ke Mesir, dan sampai ke Syam, sampai ke Hijaz, Makkah, Madinah. Wa qad i'tana bi hadits az-Zuhri wa sannafah, dan beliau banyak mengumpulkan hadis-hadisnya Imam az-Zuhri dan dikumpulkan dalam satu musannaf khusus. Adapun yang meriwayatkan dari beliau jamaah para ahli hadis selain Muslim. Berkata Abu Hatim memuji beliau, huwa imamu ahli zamanih. Muhammad ibn Yahya ad-Duhali adalah imamu ahli zamanihi. Beliau adalah imam di ahli zamannya. Demikian barakallahu fikum tentang Muhammad ibn Yahya ad-Duhali. Qala, berkata pula masih Abu Amr al-Hiyari, haddatsana Muhammad ibn Yahya ad-Duhali wa Muhammad ibn Idris. Berarti yang menyampaikan pada beliau dua, dari Muhammad ibn Yahya ad-Duhali dan juga dari Muhammad ibn Idris al-Makki. Adapun Muhammad ibn Idris al-Makki ibn Umar, kunyahnya Abu Bakar. Berkata Ibn Abi Hatim memuji beliau, sami'tu minhu bi Makkah, aku pernah mendengar dari beliau di Mekah, wa huwa saduqun. Wa Ahmad ibn Shaddad at-Tirmidzi, dan juga Yahya ibn Shaddad at-Tirmidzi. Disebutkan oleh muhaqqiq, aku belum mendapatkan riwayat hidupnya. Qalu wa haddatsana al-Humaidi, dan menyampaikan kepadaku al-Humaidi. Disebutkan huwa Abdullah ibn Zubair. Mudah-mudahan masih ingat siapa al-Humaidi, karena pernah dikaji kitabnya As-Sunnah Imam al-Humaidi. Wa huwa Abdullah ibn Zubair ibn Ubaidillah ibn Humaid al-Qurashi al-Asadi al-Humaidi. Kunyanya Abu Bakar, nisbahnya al-Makki. Beliau adalah al-imam, imamul ilm, al-hafidh, al-faqih. Dikenal al-hafidh, dikenal al-imam wal-faqih. Min kibari a'immatid din, salah satu dari ulama besar. Aqada an Ibn Uyainah, beliau mengambil ilmu dari Ibn Uyainah, dari Fudail ibn Iyad, dan dari sekian banyak. Wa huwa ma'dudun fi kibari ashab Syafi'i,
Dan beliau salah satu tokoh-tokoh besar dari ashab Syafi'i. Haddatsa anhu, yang mengambil dari beliau adalah Imam Al-Bukhari dan juga Az-Zuhali wa khalq. Dan yang meriwayatkan riwayat dia Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah. Imam Ahmad rahimahullah memuji beliau dan menyatakan bahwasanya Al-Humaidi indana imamun. Al-Humaidi indana imam. Humaidi menurut kami adalah seorang imam. Demikian pula Ibnu Sa'ad. Ibnu Sa'ad menyatakan kana thiqatan katsir al-hadits. Beliau adalah seorang thiqah dan banyak meriwayatkan hadis. Ini Al-Humaidi. Qala haddatsana Yahya ibn Sulaim, menyampaikan kepadaku Yahya ibn Sulaim. Yahya ibn Sulaim Al-Qurashi bil wala. Seharusnya tidak dikatakan Al-Qurashi karena al-wala, al-wala itu maula. Yani maulanya Qurashi. Kunyanya Abu Muhammad rahimahullah. Beliau meriwayatkan dari Ismail ibn Umayyah wa Ibnu Juraid wa jamaah, dan yang meriwayatkan dari beliau adalah sekian banyak ahlul hadis. Wa rawa anhu, dan yang meriwayatkan dari dia termasuk Asy-Syafi'i wa Ahmad wa Ibnu Rahuyah wa khalq. Wa thaqahu Ibnu Ma'in, dianggap thiqah oleh Ibnu Ma'in. Dan berkata Ibnu Sa'ad, thiqatun katsirul hadis, beliau adalah orang yang thiqah, terpercaya dan banyak meriwayatkan hadis. Dan Syafi'i, Imam Syafi'i menyatakan kana Yahya ibn Sulaim fadilan. Yahya ibn Sulaim adalah seorang yang utama, yang fadil. Kunna na'udduhu min al-abdal. Aku menganggapnya dari abdal. Abdal itu awliya, wali-wali, awliya Allah. Demikian Yahya ibn Sulaim. Kata beliau, kata Yahya ibn Sulaim rahimahullah, sa'altu 'ashratan min al-fuqaha. Aku bertanya 10 fuqaha tentang iman. Faqalu, semuanya berkata qaulun wa amal. Bahwa yang namanya iman itu ucapan dan perbuatan. Sudah diterangkan tadi bahwa ucapan dan perbuatan itu termasuk di dalamnya ucapan hati. Perbuatannya termasuk perbuatan hati. Qaulun wa amal. Sa'altu Hisham ibn Hassan faqala qaulun wa amal. Sa'altu Ibnu Juraij faqala qaulun wa amal. Sa'altu Sufyan ats-Tsauri faqala qaulun wa amal. Sa'altu al-Muthanna ibn Sabbah faqala qaulun wa amal. Wa sa'altu Muhammad ibn Abdullah ibn Amr ibn Uthman, cucunya atau anaknya cucu Uthman ibn Affan, faqala qaulun wa amal. Wa sa'altu Muhammad ibn Muslim at-Taifi faqala qaulun wa amal. Wa sa'altu Fudail ibn Iyad faqala qaulun wa amal. Wa sa'altu Nafi' ibn Amr al-Jumahi faqala qaulun wa amal. Wa sa'altu Sufyan ibn Uyainah faqala qaulun wa amal. Disebutkan 9. Padahal beliau menyatakan aku bertanya kepada 10 fuqaha. Aku tanya pada fulan sampai Ibn Uyainah, itu baru 9. Maka disebutkan di sini di footnote-nya bahwasanya yang 10 adalah Imam Malik rahimahullah, tetapi tidak tersebut oleh beliau karena disebutkan dalam riwayat-riwayat lain 10 dengan Imam Malik rahimahullah. Tentunya perlu kita kenali pula imam-imam yang ditanya oleh Yahya bin Sulaim, yang kata dia sa'altu 'ashratan minal fuqaha. Aku bertanya pada 10 para fuqaha, para ulama ahli fiqh. Semuanya menjawab qaulun wa amal. Yang pertama ditanyakan adalah kepada Hisham ibn Hassan. Hisham ibn Hassan Abu Abdullah al-Azdi Al-Hafidh, Muhaddis al-Basrah. Dia adalah ahli hadis di Basrah. Kana 'abidan bakka'a. Beliau adalah seorang ahli ibadah yang banyak menangis. Sawwaman, yang selalu berpuasa. Tetapi tawadhu'nya beliau menyatakan laita hadhi minal ilmi la alayya wala li. Sungguh duhai kiranya aku berharap
Kalau bagianku dari ilmu itu tidak atasku dan tidak untukku. Apa maknanya? Orang yang berilmu imma alaih wa imma lahu. Alaih itu atas dia, lahu itu untuk dia. Artinya seorang yang berilmu kadang dia mendapatkan kejelekan karena dia punya ilmu tapi tidak diamalkan. Berarti ilmunya alaihi, menjadi hujjatan alaih. Tetapi kadang seorang yang berilmu dia mengamalkan ilmunya, memanfaatkan ilmunya sehingga dia mendapatkan kebaikan dari Allah karena ilmunya. Nah, yang mendapatkan kebaikan dengan ilmunya disebut lahu. Ilmunya lahu. Tetapi yang ternyata na'udzubillah ilmu yang dibawanya tidak menjadi perangainya, maka ilmunya akan jadi hujjah alaih, hujjah yang menyalahkan dia. Kata beliau, duhai kiranya aku pas-pasan sudah cukup. Artinya kalau aku ternyata ilmunya pas, tidak menuntut aku dan tidak pula menyalahkan aku, cukup. Ini menunjukkan tawadhu'nya beliau. Padahal ibadahnya sudah kita katakan tadi, abidan, bakkaan, sawaman. Banyak puasa, banyak ibadah, banyak menangis. Tetapi tetap dia merasa masih berkurang, masih takut. Jangan-jangan ilmu yang aku punya menjadi tuntutan atasku. Duhai kiranya ilmuku itu tidak menjadi tuntutan atasku. Walaupun aku tidak dapat apa-apa, tidak apa-apa. Yang penting jangan sampai aku dituntut oleh Allah karena apa yang aku sudah ketahui. Berkata tentangnya Al-Ajali bahwa beliau thiqatun hasanul hadis, seorang yang thiqah, terpercaya dan hasanul hadis. Ketika ditanya beliau bagaimana iman, jawabnya qaulun wa amal. Bahwasanya iman itu adalah qaulun wa amal. Wa sa'altu Ibnu Jurayj. Yang kedua aku tanyakan pula kepada Ibnu Jurayj. Man huwa Ibnu Jurayj? Huwa Abdul Malik Ibn Abdul Aziz Ibn Jurayj Ar-Rumi, isbah kepada Romawi, Al-Umawi bil wala, orangnya orang Romawi tapi maulanya maula Bani Umayyah. Artinya beliau adalah maula Bani Umayyah. Al-Makki, beliau adalah al-hafiz, al-faqih, al-imam, seorang penghafal, seorang yang faqih, seorang imam, sahibu tasanif, yang memiliki kitab-kitab. Adraka sighar sahabah, dia sempat bertemu dengan sahabat-sahabat sighar, sahabat yang kecil. Tetapi lam yahfaz anhum, tetapi beliau tidak mendapatkan riwayat dari mereka. Artinya tidak sempat menerima riwayat dari mereka, hanya sempat bertemu. Hadisnya beliau meriwayatkan dari Mujahid, dari Zuhri, dari para tabi'in kibar. Sempat bertemu dengan sahabat sighar, tapi sempat bertemu dengan tabi'in kibar. Mendapatkan dari Mujahid, Az-Zuhri dan lain-lain. Warawa anhu, sedangkan murid-muridnya yang meriwayatkan dari beliau, berarti yang di bawahnya, di antaranya As-Sufyanan, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, Waqi', Waqal, dan sekian banyak para ulama mengambil ilmu dari beliau. Imam Ahmad rahimahullah menyatakan tentang beliau, kana min awiyatil ilm, beliau adalah di antara mangkok-mangkok ilmu. Awiyatul ilm, awiyah jamak dari wi'aul ilm. Abdul Razzaq rahimahullah menyatakan tentang beliau, ma ra'aitu ahadan ahsana salatan min Ibnu Jurayj, sungguh aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih bagus salatnya daripada Ibnu Jurayj. Dan kalau aku melihat dia salat, aku melihat tanda-tandanya kalau orang ini khasyik. Aku melihat tanda-tandanya bahwa dia khusyuk. Wa huwa awwalu man sannafal kutub bil Hijaz, dan beliau di antara ulama yang pertama menyusun tasanif, menyusun kitab musannaf. Dan ketika ditanya tentang iman, jawabannya sama. Al-iman qaulun wa amal, bahwa iman itu qaulun wa amal.
Demikian pula yang berikutnya yang ditanyakan kepada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Sufyan Ats-Tsauri ma'ruf namanya. Ma'ruf namanya sering disebut. Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq ibn Habib ibn Rafi' Ats-Tsauri Al-Kufi. Artinya nisbah kepada Kufah. Kunyanya Abu Abdullah, Imamul Hafidh wa Sayyidul Ulama, sayyidnya para ulama. Al-amilin, bukan hanya ilmunya dia punya, tetapi beramal dengan ilmunya. Al-ulama al-amilin fi zamanih, al-faqih, al-mujtahid, al-muhaddith. Biasanya ada orang itu menonjol dalam bidang fiqh, ada menonjol dalam bidang hadis. Beliau muhaddis wa faqih. Al-faqih, al-mujtahid, al-muhaddith. Yang dilahirkan tahun 97. Dan beliau Masya Allah mencari ilmu dari mulai kecilnya. Dengan perhatian bapaknya. Dan beliau meriwayatkan dari bapaknya. Dan juga meriwayatkan dari Abu Ishaq Asy-Syaibani. Dan Ismail ibn Abi Khalid wa Khalq. Dan lain-lain. Dan lain-lain itu bukan sedikit. Banyak. Dan lain-lain dan sekian lagi. Berapa? Yuqal inna adada syuyukhihi 600 syekh. Dikatakan bahwa jumlah guru yang dia ambil ilmu dari mereka ada 600 syekh. Belajar dari bulan sampai 600 guru. Wa amruwa anhu, adapun rawi-rawi yang meriwayatkan dari beliau juga banyak dan ma'ruf. Yang mengambil ilmu dari beliau diantaranya Abu Hanifah, Al-Auza'i, Sufyan ibn Uyainah, Abu Dawud At-Tayalisi, dan lain-lainnya. Dan beliau dikatakan rahimahullah, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, min sadatin nasi fiqhan wa wara'an wa itqanan wa hifdhan wa zuhdan. Beliau adalah sadatun nas, tokohnya manusia dalam masalah fikih. Tokohnya manusia yang menonjol dalam masalah wara', dalam masalah itqan, ketelitian dalam menyampaikan riwayat, dalam menghafal, wa zuhud, dan dalam masalah zuhud juga tokohnya ahli zuhud. Sehingga tidak satu orang ulama yang menjuluki beliau dengan julukan Amirul Mukminin fil Hadits. Amirul Mukminin fil Hadits, sudah paling tingginya. Amirul Mukminin itu pimpinannya, bukan imam saja, tetapi Amirul Mukminin fil Hadits. Demikian barakallahu fikum Sufyan Ats-Tsauri. Juga ditanya tentang iman. Apa iman itu? Apakah qaulun saja atau amal saja? Qala qaulun wa amal. Qala al-iman qaulun wa amal. Demikian pula ditanyakan kepada Muthanna ibn Sabbah. Muthanna ibn Sabbah. Qala, disebutkan bahwa Muthanna ibn Sabbah al-Yamani al-Anbari al-Makki asluhu min abna'i Faris. Asalnya dia adalah turunan Persia. Lihat barakallahu fikum, yang tadi ada yang Romawi, yang sekarang Persia. Banyak maula itu artinya yang tadinya tawanan, kemudian masuk Islam, kemudian belajar, bisa jadi alim. Sehingga barakallahu fikum, tidak terkurung pada satu suku saja yang namanya ilmu. Ilmu tersebar hampir pada setiap kabilah, setiap suku, Arab maupun Ajam. Asluhu min abna'i Faris, rawa an Tawus wa Mujahid wa Atha. Beliau meriwayatkan hadis, artinya mengambil ilmu dari Tawus, dari Mujahid, dari Atha ibn Abi Rabah, dan lain-lainnya. Yang meriwayatkan dari beliau Ibn al-Mubarak, Abdul Razzaq, wa rawa lahu At-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Dan meriwayatkan pula hadis beliau Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ibnu Ma'in menyatakan bahwa beliau hadisnya lemah.
dhaif al-hadits. Tetapi beliau berkata yuktab hadithuhu wa la yutrak. Tapi hadisnya dicatat, jangan ditinggalkan. Berkata Dzahabi, kana a'badan nas. Beliau adalah orang yang betul-betul a'badan nas, ahli ibadah, yang paling rajin ibadah di antara manusia. Beliau meninggal di Mekah pada tahun 139 Hijriah. Rahimahullah. Beliau juga ditanya tentang iman dan beliau menjawab al-iman qaulun wa amal. Wa sa'altu Muhammad ibn Muslim at-Taifi. Masih ucapan Yahya ibn Sulaim. Aku juga tanya kepada Muhammad ibn Muslim at-Taifi. Muhammad ibn Muslim at-Taifi wa qila Syaubaini At-Taifi Al-Makki. Rawa an Amr ibn Dinar. Beliau meriwayatkan dari Amr ibn Dinar dan jamaah. Dan yang meriwayatkan dari beliau adalah Ibnu Mubarak dan Abdurrahman ibn Mahdi dan sekian banyak. Wathaqahu Al-Ajali. Dan beliau dianggap thiqah oleh Al-Ajali. Berkata Abu Dawud, laisa bihi ba'sun. Hadisnya la ba's. Tidak mengapa. Ta'dil tapi yang paling bawahnya. La ba'sa bihi. Wa sa'altu Fudail ibn Iyad. Artinya Muhammad ibn Muslim juga ditanya At-Taifi tentang iman. Jawabannya qaulun wa amal. Wa sa'altu Fudail ibn Iyad. Dan aku tanyakan pula kepada Fudail ibn Iyad. Fudail ibn Iyad rahimahullah Ibn Mas'ud. Fudail ibn Iyad Ibn Mas'ud At-Tamimi Al-Yarbu'i Al-Marwazi. Yarbu'i dari Yarbu', Al-Marwazi dari Maru. Dijuluki dengan Syekhul Haram. Kenapa Syekhul Haram? Karena beliau di Haram, di Mekah. Beliau dilahirkan di Samarkand rahimahullah. Beliau meriwayatkan dari Atha As-Sa'ib dan tingkatannya di Kufah. Dan meriwayatkan dari beliau, di antara muridnya yang meriwayatkan dari beliau adalah Ibnul Mubarak dan juga Ats-Tsauri dan juga Syafi'i wa khalqun katsir dan banyak lagi. Perhatikan, termasuk Ibnul Mubarak. Dan riwayat syairnya Ibnul Mubarak yang katanya mencerca Fudail ibn Iyad atau terkesan mencerca Fudail ibn Iyad itu tidak sahih penisbatannya kepada Ibnu Mubarak. Mungkin kalian pernah dengar ketika diriwayatkan Ibnu Mubarak ini ahli jihad, bahkan menulis kitab jihad, bukan hanya menulis kitab jihad, dan beliau berjihad paling depan. Ulama, tetapi ketika berperang paling depan, sampai murid-muridnya khawatir mengatakan jangan, engkau enggak usah ikut. Tetapi dia tutup wajahnya dan dia berperang paling depan. Katanya menulis syair kepada Fudail ibn Iyad, ya abidal haramaini, wahai ahli ibadah dua haram, engkau berlumuran minyak wangi, kami berlumuran dengan debu. Engkau terkesan merendahkan. Dan itu tidak sahih riwayatnya kepada Ibnu Mubarak. Bahkan Ibnu Mubarak mengambil ilmu dan meriwayatkan dari Fudail ibn Iyad rahimahullah. Nah, adapun derajatnya dalam masalah periwayatan disebutkan thiqatun ma'mun oleh Imam Nasai. Kata Nasai, beliau Fudail ibn Iyad thiqatun ma'mun, terpercaya dan menjaga amanah. Demikian pula Adz-Dzahabi memuji beliau dengan kalimatnya kana imaman rabbaniyan qanitan thiqatan kabir asy-sya'an. Kata Adz-Dzahabi, beliau adalah seorang imam rabbaniyan, imam rabbani, qanitan yang selalu taat pada Allah SWT, thiqatan terpercaya, wa kabir asy-sya'an dan besar kedudukannya. Ini besar kedudukannya di kalangan manusia dan di sisi para ulama. Sakana Mekah, beliau tinggal di Mekah mujawiran al-Baitul Haram, di samping Masjidil Haram atau Baitul Haram, sehingga dijuluki dengan Syekh Al-Haram rahimahullah.
Ketika Fudail bin Iyad ditanya tentang iman, qala qaulun wa amal. Juga jawabannya sama, qaulun wa amal. Wa sa'altu Nafi' ibn Amr al-Jumahi. Nafi' ibn Amr al-Jumahi al-Qurashi, dari turunan Quraisy, al-Makki, dari Makkah, seorang penghafal juga, muhaddis Makkah, hafidh muhaddis Makkah di zamannya. Berkata Imam Ahmad tentang beliau, tentang Nafi' ibn Amr, tentang Nafi' ibn Umar al-Jumahi, qala thiqatun thabt. Thiqatun thabt, terpercaya. Berkata Abdurrahman ibn Mahdi tentang beliau, kana min asbatin nas. Beliau adalah yang paling sabit di antara manusia. Nafi' ibn Umar al-Jumahi al-Qurashi, dari Bani Jumah. Dari Bani Jumah dikatakan al-Jumahi. Bani Jumah salah satu dari kabilah Quraisy. Al-Makki nisbah kepada tempatnya. Ketika beliau ditanya Nafi' ibn Amr al-Jumahi kaifa iman, dijawab al-iman qaulun wa amal. Oh, iman itu ucapan dan perbuatan. Yang berikutnya, wasa'altu, dan aku tanyakan pula kepada Sufyan ibn Uyainah. Sufyan ibn Uyainah rahimahullah juga ma'ruf, seorang yang sering banyak disebut namanya. Bahkan ketika kita bicara tentang asma wa sifat, mesti akan disebut ucapan Sufyan ibn Uyainah. Kullu ma wasafa Allahu bihi nafsahu fatafsiruhu tilawatuhu wasukutu anhu. Terkenal kan ucapan beliau? Setiap Allah sifatkan dirinya dalam Al-Quran dengan sifat-sifat, maka tafsirnya adalah membacanya dan diam. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Apa maknanya? Maknanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Apa tafsirnya? Tafsirnya Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Maha tinggi di atas arsy-Nya. Enggak perlu dibahas panjang lebar. Tafsirnya adalah membacanya dan diam. Ini ucapan siapa? Sufyan ibn Uyainah. Namanya Sufyan ibn Uyainah ibn Maimun al-Hilali al-Kufi, Abu Muhammad al-Hafidh al-Imam, Abu Muhammad al-Imam al-Hafidh rahimahullah. Dilahirkan di Kufah, tapi kemudian tinggal di Mekkah. Kemudian dia mendatangi Baghdad, dan beliau mendapatkan riwayat-riwayat dari Imam Az-Zuhri dan juga dari Abu Ishaq As-Subai'i dan lain-lainnya. Dan juga beliau sebagaimana Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah pun dikatakan thiqatun hujjah. Thiqatun hujjah. Qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, laula Malik wa Sufyan ibn Uyainah la dhahaba ilm al-Hijaz. Sungguh kalau tidak karena adanya Imam Malik dan Sufyan ibn Uyainah, la dhahaba ilmu al-Hijaz, akan hilang ilmunya Hijaz. La dhahaba ilmu al-Hijaz, ini Mekah, Madinah. Sakana Mekah. Beliau tinggal di Mekah. Aina Imam Malik? Madinah. Maka di Mekah ada beliau Sufyan ibn Uyainah. Di Madinah ada Imam Malik di masa itu. Kalau saja enggak ada beliau berdua, ilmu di Hijaz hilang. Demikian pujian Imam Syafi'i rahimahullah. Laula Malik wa Sufyan ibn Uyainah la dhahaba ilm al-Hijaz, kata beliau. Dan juga Imam Ahmad rahimahullah memuji beliau dengan kalimatnya, ma ra'aitu ahadan kana a'lam bis sunnah atau bis sunan min Sufyan ibn Uyainah. Kata Imam Ahmad rahimahullah, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih alim tentang sunnah daripada Sufyan ibn Uyainah. Tentunya pujian-pujian ini di zamannya ya. Karena saat itu tidak ada yang lebih alim tentang sunan kecuali Sufyan ibn Uyainah. Di Madinah Imam Malik. Sehingga pantas para imam Syafi'i, Imam Ahmad memujinya seperti itu. Kalau saja tidak ada beliau akan hilang ilmu di Hijaz. Hijaz itu mencakup Mekah dan Madinah. Demikianlah
Disebutkan 9. Sudah kita katakan tadi yang satunya adalah Imam Malik rahimahullah ta'ala. Sebagaimana diriwayatkan dalam kitab-kitab lain. Di antaranya dalam kitab Syariah Imam Al-Ajurri. Nah. Dan juga Al-Lalikai Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Nah. Baik. Dalam kitab Asy-Syariah Imam Al-Ajurri dan kitab Syarh Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Al-Lalikai. Belum sempat kita baca syarahnya dari Syekh Rabi' hafizahullah. Kita baca satu paragraf saja, kemudian kita tutup. Qala Syekh hafizahullah, setelah menyatakan qala al-muallif akhbarana Abu al-Hasan ila akhirih, kata beliau haula'i al-a'immah min mukhtalafil amsar. Imam-imam tadi sebagaimana kalian sudah dengar keterangan mereka bahwa mereka min mukhtalifil amsar, dari negeri-negeri yang berbeda-beda. Wa kulluhum yaqulun, dan semuanya mengucapkan sama, al-iman qaulun wa amal. Bi khilafil murji'ah, beda dengan kaum murji'ah. Alladzina yunkiruna an yakuna al-amal minal iman, yaitu orang-orang yang mengingkari bahwa pengamalan itu termasuk iman, mengingkari bahwa amal perbuatan termasuk iman. Berarti mereka menyelisihi semua ulama tadi. Plus yang meriwayatkannya. Iya kan? Yang meriwayatkannya kan berarti setuju. Aku sudah tanya kepada 10. Berarti yang berkata aku sudah tanya 11 dengan beliau. Dan yang meriwayatkan aku mendengar dari beliau. Jadi 12. Dan seterusnya. Itu baru sebagian kecil. Bahkan hampir seluruh para imam ahli sunnah, bahkan seluruhnya menyatakan bahwa iman qaulun wa amal. Artinya bahwa iman mencakup amal perbuatan. Berbeda dengan murji'ah yang memisahkan amal perbuatan dari iman. Adapun mereka yaqulun al-iman immal ma'rifah wa immat tasdiq. Adapun murji'ah menyelisihi mereka semuanya, berkata bahwa iman itu cukup pengenalan saja dengan hati atau cukup pembenaran saja. Wa immal ma'rifah wa immat tasdiq bil qalbi wal lisan, atau ada yang menyatakan keyakinan dan ikrar di lidah saja. Yang jelas amal tidak dimasukkan oleh mereka. Wa amma ahlus sunnah, adapun ahlus sunnah fa indahum, maka menurut mereka seluruhnya annal iman qaulun wa amal wa yazidu wa yanqus, bahwa iman itu ucapan dan perbuatan, yazid wa yanqus. Dan ini subhanallah diucapkan dengan ringkas, qaulun wa amal. Kalau mau dirinci mereka akan berkata qaulun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa amalun bil jawarih. Tetapi mereka mengatakan qaulun wa amal karena mereka menganggap sudah ma'ruf, sudah sama-sama diketahui bahwa yang namanya qaulun bil lisan wa qaulun bil qalb. Dan yang mereka pentingkan adalah kalimat wal amal. Yang mereka pentingkan adalah kalimat pengamalan termasuk iman. Pengamalan termasuk iman. Raddan alal murji'ah. Raddan alal murji'ah, untuk membantah murji'ah yang menyatakan pengamalan tidak masuk, yang menyatakan bahwa amalan-amalan tidak masuk dalam iman. Maka dibantah oleh mereka. Tidak. Bahwa iman qaulun wa amal. Qaulun wa amal. Qaulun wa amal ila akhirih. Idza su'ila al-'alim 'anil iman faqtasara 'ala qawli. Kata Syekh Rabi' hafizahullah, kalau seorang ulama ditanya tentang iman, kemudian iqtasara, mengucapkan dengan ringkas, al-iman qaulun wa amal, apakah yasiru murji'an? Apa dianggap murji'ah? Tidak. Bayangkan kalau itu dianggap murji'ah, 10 ulama tadi dengan para perawinya, para pendukungnya yang meriwayatkannya, akan dikatakan murji'ah seluruhnya. Dengan alasan qaulun wa amal, i'tiqadnya kok enggak? Atau kalimat yazid wa yanqusnya kok enggak? Karena otomatis mereka menyatakan qaulun wa amal, ucapan dan perbuatan,
maka tentunya bertambah dan berkurang. Karena yang namanya perbuatan manusia satu dengan lainnya berbeda-beda. Berarti imannya pun berbeda-beda. Bertambah amal solehnya, berarti imannya bertambah. Kalau berkurang amal solehnya, berarti berkurang. Maka manik tasara, siapa yang meringkas dengan kalimat qaulun wa amal, yaktafi bihada. Cukup dengan itu. Tidak dikatakan murji'ah. Ini Syekh Rabi hafizahullah mau membantah siapa? Mau membantah kelompok baru yang muncul di akhir-akhir ini, yang namanya atau julukannya Haddadiyah. Kata mereka para Haddadiyun, bahwa siapa yang menyatakan qaulun wa amal murji'ah. Terus harusnya bagaimana? Harusnya tambah dong. Qaulun wa amal yazidu wa yanqus. Ya sudah, para ulama menyatakan fulan, imam fulan, para ulama menyatakan qaulun wa amal yazid wa yanqus. Masih belum. Masih murji'ah mereka. Apalagi? Kurang apa lagi? Kurang. Yanqus hatta la yabqa syai'. Berkurang sampai habis. Apa yang dimaukan oleh mereka? Ya. Mereka ingin ketegasan bahwa seorang itu harus bisa jadi kafir. Kalau berkurang masih kurang, masih murji'ah. Harusnya berkurang sampai habis. Ya iyalah, para ulama walaupun tidak mengucapkan secara rinci, mafhum. Iya kan? Tetapi mereka membuat kaedah baru karena memang ingin mencerca para ulama. Sehingga dikatakan qaulun wa amal murji'ah. Qaulun wa amal yazid wa yanqus masih murji'ah. Yang ahlu sunnah semua mereka sendiri. Para ulama semuanya dianggap murji'ah. Maka kata Syekh Rabi hafizahullah, apakah idza iqtasara ala qaulil al-iman qaulun wa amal hal yasiru murji'an? Apakah jadi murji'ah? Indana madhabun jadidun al-an wa humul Haddadiyah. Hari ini ada madhab baru yang julukannya adalah Haddadiyah. Idza qala al-alimu aw talibul ilm, kalau seorang ulama atau seorang talibul ilmi menyatakan iman qaulun wa amal, bahkan ditambah yazidu wa yanqus, bahkan ditambah wa yanqus ila an yabqa minhu mithqala dzarrah, walaupun sampai berkata tidak tersisa kecuali sebiji dzarrah, menurut mereka masih murji'ah. Kenapa? Kalau yasiru murji'an indahum, menurut Haddadiyah masih murji'ah karena masih belum menyatakan habis. Jadi bertambah dan berkurang masih murji'ah. Bertambah dan berkurang masih murji'ah. Tapi bertambah berkurang sampai sebiji dzarrah sekalipun masih murji'ah. Terus bagaimana yang tidak murji'ah? Harus disebut di akhirnya dengan kalimat sampai habis. Tidak tersisa sedikit pun. Karena su'udzon mereka kepada para ulama, dikira para ulama tidak berpendapat bahwa iman itu bisa habis. Mereka berpendapat seperti itu, tetapi mereka kadang meringkas dengan ucapan mereka qaulun wa amal, seperti yang kita dapati dari 10 ulama kibar, para imam, para hujjah, para thiqah, mereka yang dijuluki syekh, imam, al-hafidh, al-faqih, al-mujtahid, hujjatul Islam, atau dikatakan amirul mu'minin fil hadis, semuanya menjawab dengan kalimat qaulun wa amal. Apakah mereka semua murji'ah? Na'udzubillah bin dalalatil Haddadiyah. Kita berlindung pada Allah Ta'ala dari kesesatan Haddadiyah. Kita akan bahas nanti insyaallah lebih detail lagi tentang mereka dan juga tentang masalah iman qaulun wa amal billahi ta'ala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.